Leluhur kita pernah berkata bahwa dalam diri setiap manusia tidak hanya ada satu kehidupan, tetapi 4 kesadaran yang hidup bersama di bawah satu nafas. 4 saudara ini bukan darah, bukan daging, tapi roh yang menjaga dari arah yang berbeda. Mereka hadir sejak manusia dilahirkan, menemani langkah dan berdiam hingga nafas terakhir terhembus. Mereka adalah saudara gaib yang menjaga keseimbangan antara tubuh, hati, pikiran, dan jiwa. Satu nafas menjadi tali yang menghubungkan semuanya. Ia bukan sekadar udara yang dihirup, tetapi jalan bagi roh untuk bergerak dan berkomunikasi. Leluhur mengajarkan, selama manusia masih bernafas, berarti ia masih terhubung dengan saudara batinnya. Setiap tarikan nafas adalah panggilan, dan setiap hembusan adalah jawaban. Di antara dua hembusan itu, hidup manusia dijaga, dituntun, dan diingatkan. Namun, manusia modern telah lupa akan keberadaan mereka. Dunia yang sibuk membuat manusia hanya mendengar dengan telinga, bukan dengan batin. Padahal, keempat saudara itu tidak berbicara dengan suara, melainkan dengan rasa. Ketika hati gelisah tanpa sebab, ketika langkah terasa berat tanpa alasan, di sanalah salah satu saudara sedang berbisik, meminta manusia untuk kembali mendengar. 4 saudara ini bukan legenda kosong, tetapi kiasan tentang kesadaran yang hidup di 4 penjuru diri manusia. 1 menjaga pikiran agar tidak tersesat, 1 menjaga hati agar tetap lembut, 1 menjaga tubuh agar kuat, dan 1 menjaga jiwa agar tetap mengenali cahaya asalnya. Jika keempatnya selaras, manusia akan berjalan di tengah dunia dengan tenang seperti air yang mengalir tanpa terganggu. Leluhur tahu, rahasia terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, tetapi di dalam napasnya sendiri. Di sanalah semua dunia bertemu, antara kasat mata dan yang tidak terlihat, antara lahir dan batin. Siapa yang mampu menyadari setiap napasnya, dialah yang akan mengenali 4 saudaranya dan melalui mereka mengenal dirinya yang sejati. Leluhur mengajarkan bahwa sejak manusia lahir, 4 saudara halus telah hadir di sekelilingnya. Mereka bukan makhluk asing, tetapi bagian dari kesadaran yang menjaga arah kehidupan. Dari timur datang saudara cahaya, dari barat datang saudara bayangan, dari utara datang saudara ketenangan, dan dari selatan datang saudara keberanian. Keempatnya berjalan bersama, saling menyeimbangkan, agar manusia tidak tersesat di antara dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat. Saudara dari timur membawa terang kesadaran. Ia menyalakan pemahaman dan mengajarkan manusia untuk bangun dari kegelapan batin. Ia hadir dalam momen ketika hati tiba-tiba mengerti sesuatu tanpa dijelaskan. Cahaya itu bukan dari luar, melainkan dari bagian terdalam diri yang selama ini tidur. Dialah yang mengingatkan manusia akan asalnya, bahwa setiap jiwa pernah mengenal cahaya sebelum mengenal dunia. Saudara dari barat adalah penjaga bayangan. Ia membawa manusia untuk berani melihat sisi gelap dalam dirinya tanpa lari. Ia tidak jahat, ia jujur. Ia memperlihatkan kelemahan agar manusia bisa tumbuh. Setiap rasa takut, marah, atau iri yang muncul bukan musuh, melainkan pesan darinya agar manusia mau berdamai dengan dirinya sendiri. Dari sana, keseimbangan mulai tumbuh. Saudara dari utara membawa ketenangan. Ia seperti angin yang berhembus lembut di tengah panasnya dunia. Ketika hati resah, dialah yang berbisik lewat diam, lewat napas, lewat rasa sabar. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari perlawanan, tapi dari kemampuan untuk tetap tenang bahkan saat badai datang. Dalam diamnya, manusia belajar menjadi air yang tidak melawan api, namun memadamkannya dengan kelembutan. Dan saudara dari selatan membawa keberanian. Ia menyalakan api semangat dalam dada, memberi tenaga untuk bertindak dengan kesadaran.
Ia bukan amarah, melainkan nyala kehidupan yang mendorong manusia untuk menjalankan takdirnya dengan jujur. Tanpa dia, manusia hanya akan menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Bersama saudara ini, manusia belajar bahwa keberanian sejati bukan melawan dunia, tetapi menaklukkan dirinya sendiri. Leluhur mengajarkan bahwa 4 saudara ini bukan hanya penjaga arah, tetapi penjaga keseimbangan. Mereka bekerja dalam diam, di antara napas dan langkah manusia. Saudara timur menuntun pikiran agar terang, saudara barat menuntun hati agar jujur, saudara utara menenangkan jiwa yang goncang, dan saudara selatan menggerakkan tubuh agar berani melangkah. Ketika keempatnya berjalan bersama, manusia hidup dalam irama yang selaras dengan semesta. Pikiran tanpa hati akan kering, hati tanpa pikiran akan buta, jiwa tanpa ketenangan akan mudah goyah, dan tubuh tanpa keberanian akan mudah menyerah. Maka keempat saudara ini hadir untuk menjaga agar manusia tidak berjalan pincang. Mereka bekerja tanpa terlihat, namun pengaruhnya terasa di setiap keputusan, di setiap emosi, di setiap gerak yang manusia lakukan tanpa sadar. Ketika manusia berpikir jernih dan berbicara lembut, saudara timur dan barat sedang berpelukan. Saat manusia berani berbuat benar, meski dunia menentangnya, saudara selatan sedang menyalakan apinya. Dan ketika manusia tetap tenang di tengah badai, saudara utara sedang menuntun lewat keheningan. Setiap tindakan sejati bukan datang dari satu bagian diri, tetapi dari kerjasama 4 saudara yang hidup di dalam diri manusia. Namun, jika salah satunya terluka, keseimbangan pun goyah. Jika pikiran gelap, hati menjadi keras. Jika hati tertutup, jiwa kehilangan arah. Jika jiwa resah, tubuh menjadi lemah. Dan jika tubuh kehilangan keberanian, maka manusia hidup dalam kebimbangan. Leluhur percaya, itulah sebabnya manusia sering tersesat bukan karena dunia yang berubah, tetapi karena 4 saudaranya tidak lagi berjalan bersama. Untuk menyatukan mereka kembali, manusia harus kembali pada napasnya. Sebab dalam satu tarikan napas, keempat saudara bertemu. Dalam satu hembusan, mereka kembali menyatu. Nafas bukan sekadar hidup, tapi jembatan antara dunia lahir dan dunia batin. Disitulah keheningan menjadi doa, dan kesadaran menjadi jalan pulang bagi 4 saudara yang setia menjaga manusia sejak awal kehidupan. Leluhur berkata, 4 saudara itu tidak berbicara seperti manusia, tetapi melalui rasa yang halus. Mereka berbicara lewat keheningan, lewat mimpi, lewat kejadian yang tampak kebetulan, namun sebenarnya penuh pesan. Saat manusia tenang dan jujur terhadap dirinya sendiri, suara mereka akan terdengar, bukan di telinga, tapi di dada. Seperti bisikan lembut yang tidak menuntut, hanya mengingatkan. Ketika seseorang tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, bisa jadi salah satu saudaranya sedang memanggil. Ketika manusia merasa damai meski dalam kesulitan, itu tanda bahwa saudara utara sedang menyelimuti dengan ketenangannya. Dan saat seseorang merasakan keberanian muncul dari tempat yang tidak ia mengerti, itu adalah saudara selatan yang menyalakan nyala api di dalam dirinya. Semua yang terjadi dalam hidup bukan kebetulan, tetapi percakapan halus antara manusia dan 4 penjaganya. Saudara dari timur sering berbicara lewat cahaya. Ia hadir dalam momen kesadaran tiba-tiba, saat kebenaran muncul tanpa penjelasan. Sementara saudara dari barat berbicara lewat bayangan, melalui kesalahan dan kegagalan yang mengajarkan pelajaran tersembunyi. Tidak ada yang sia-sia, karena setiap luka, setiap peristiwa, adalah bahasa yang mereka gunakan untuk menuntun manusia kembali ke jalan yang seimbang. Namun, suara mereka hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Jika pikiran terlalu bising atau emosi terlalu kuat, getaran halus mereka akan tenggelam. Karena itu, leluhur mengajarkan manusia untuk sering berdiam diri, untuk mendengarkan dunia,
bukan dengan telinga, tetapi dengan jiwa. Dalam diam, setiap nafas berubah menjadi bahasa, dan setiap rasa berubah menjadi pesan. Saat manusia mulai peka, ia akan mengerti bahwa hidup ini penuh tanda. Burung yang tiba-tiba terbang, angin yang berhembus dari arah tertentu, atau bahkan perasaan tenang yang datang tanpa sebab, semuanya adalah cara empat saudara menyapa. Mereka tidak pernah jauh, hanya menunggu manusia untuk kembali membuka kesadaran agar bisa mendengar suara yang selama ini tak terdengar. Untuk berjumpa dengan empat saudara, manusia tidak perlu mencari mereka di luar dirinya. Mereka tidak tinggal di gunung yang jauh atau di laut yang dalam. Mereka bersemayam di dalam setiap tarikan napas. Leluhur berkata, setiap kali manusia menutup mata dan menyadari napasnya, ia sedang memanggil mereka pulang. Dalam diam yang panjang, empat saudara itu akan kembali berkumpul, membawa keseimbangan bagi tubuh, hati, pikiran, dan roh. Leluhur mengajarkan cara sederhana untuk menyapa mereka. Duduklah dalam hening, rasakan udara masuk dan keluar dengan lembut. Di antara dua napas itu, ada kehadiran yang lembut, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Di sanalah para saudara bernafas bersama manusia. Tidak ada mantra, tidak ada bunyi, hanya kesadaran yang jernih. Saat manusia mampu berada dalam titik itu, ia akan mengerti bahwa keheningan bukan kekosongan, tetapi rumah bagi suara leluhur. Kadang, dalam hening yang dalam, manusia akan merasakan sesuatu yang menyentuh halus di dada, atau udara yang tiba-tiba menjadi hangat. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa para saudara sedang menjawab panggilan. Mereka datang bukan untuk berbicara, tapi untuk menyeimbangkan kembali apa yang miring dalam diri. Saat pikiran terlalu keras, mereka melembutkannya. Saat hati terlalu berat, mereka mengangkatnya perlahan. Melalui napas, manusia belajar bahwa dirinya tidak sendiri. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang hidup di antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Dalam setiap tarikan napas, manusia memberi ruang bagi kehidupan untuk mengalir. Dalam setiap hembusan, ia melepaskan hal yang mengikatnya pada penderitaan. Disitulah doa sejati lahir, bukan dari bibir, tapi dari keheningan yang dipenuhi kesadaran. Dan ketika empat saudara itu telah kembali ke tempatnya masing-masing, manusia akan merasa ringan, langkahnya menjadi tenang, pikirannya menjadi jernih, hatinya menjadi luas. Ia tidak lagi merasa terpisah dari alam, sebab dirinya telah menyatu dengan irama semesta. Leluhur percaya, siapapun yang hidup dalam kesadaran napas, sesungguhnya sedang berjalan bersama empat saudara yang tak pernah meninggalkannya sejak awal kehidupan. Ketika manusia sudah cukup lama berjalan dalam keheningan, ia akan mulai menyadari sesuatu yang halus. Empat saudara yang dulu terasa terpisah, kini mulai menyatu. Tidak lagi ada timur dan barat, tidak lagi ada utara dan selatan. Semuanya melebur di dalam satu napas yang sama, satu kesadaran yang tidak terbagi. Di titik itu, manusia tidak lagi mencari para saudara, sebab ia telah menjadi mereka. Saudara dari timur kini hidup di dalam pikirannya yang jernih. Saudara dari barat tinggal di hatinya yang lembut. Saudara dari utara bernafas di dalam jiwanya yang tenang. Dan saudara dari selatan menyala di dalam semangat hidupnya yang murni. Keempatnya tidak lagi berdiri di luar tubuh, tetapi menjadi satu kesatuan dengan manusia itu sendiri. Ia telah menjadi pusat dari empat arah kehidupan, tempat semesta berputar dengan damai. Leluhur mengajarkan, saat kesadaran sudah sampai di tahap ini, manusia akan melihat bahwa dirinya adalah cerminan dari semesta. Seperti bumi yang memiliki empat penjuru, manusia pun memiliki empat kekuatan yang menjaga keseimbangannya. Jika bumi kehilangan salah satu arah, ia kehilangan keseimbangan. Begitu pula manusia, ketika salah satu saudara terabaikan, maka hidupnya akan miring dan hatinya menjadi kosong.
Namun, ketika manusia hidup dengan keempatnya dalam keharmonisan, hidup menjadi doa yang berjalan. Ia tidak lagi mencari makna di luar dirinya, sebab makna itu telah hidup di dalam setiap tarikan napas. Setiap langkah menjadi sembah, setiap pandangan menjadi rasa syukur. Ia tidak lagi memisahkan antara tubuh dan jiwa, antara dunia dan roh. Semua telah kembali menjadi satu. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai pancer, titik keseimbangan di mana empat saudara berputar mengelilingi kesadaran sejati. Di sanalah manusia menjadi utuh, menjadi saluran antara langit dan bumi. Ia tidak lagi menjadi milik dirinya sendiri, tetapi menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Di situ, manusia tidak hanya hidup, ia menjadi kehidupan itu sendiri. Leluhur berkata, ketika manusia sudah menyatu dengan empat saudaranya, maka hidup tidak lagi menjadi beban, melainkan perjalanan pulang yang tenang. Dalam setiap tarikan napas, ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tapi bagian dari aliran besar kehidupan yang sama. Ia tidak lagi merasa sendiri, sebab empat saudaranya hidup di dalam dirinya, menjaga, membimbing, dan akhirnya menuntun pulang. Ketika napas terakhir tiba, empat saudara itu tidak lenyap. Mereka hanya kembali ke arah masing-masing, membawa bagian dari jiwa untuk diteruskan ke alam berikutnya. Yang satu membawa ketenangan, yang lain membawa keberanian, satu membawa cahaya, dan satu membawa kejujuran hati. Di antara perpisahan itu, tidak ada kesedihan, hanya rasa damai, karena semua tahu bahwa mereka akan bertemu lagi dalam putaran waktu yang baru. Manusia yang telah mengenal empat saudaranya tidak takut pada kematian, karena ia tahu kematian bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan pulang. Ia tahu bahwa kehidupan bukan sesuatu yang harus dimiliki, melainkan sesuatu yang dijaga dan dihormati. Dalam keheningan napasnya yang terakhir, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada alam, seperti daun yang jatuh perlahan tanpa melawan angin. Leluhur mengajarkan, siapapun yang mampu hidup dalam kesadaran napasnya akan mati dalam kedamaian. Tidak lagi ada perlawanan, tidak lagi ada pertanyaan. Ia menjadi seperti air yang kembali ke laut, menyatu dengan asalnya. Empat saudara menjadi satu kembali, dan manusia menjadi bagian dari kesadaran yang lebih luas, di mana tidak ada lagi aku, hanya ada yang satu, yang abadi. Dan di titik itu, semua menjadi sunyi. Tidak ada kata, tidak ada bentuk, hanya cahaya lembut yang mengalir dalam keheningan. Di sanalah leluhur menunggu, bukan untuk menyambut, tetapi untuk menyatukan. Nafas terakhir bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang tak terpisah. Karena sesungguhnya, manusia tidak pernah pergi, ia hanya kembali menjadi nafas yang sama, yang menghidupkan seluruh semesta. Diamlah sejenak, rasakan napasmu, dan dengarkan suara di dalamnya. Di sanalah para leluhur berdiam, menuntunmu tanpa kata, hanya dengan rasa. Jika hatimu tenang, setelah mendengar pesan ini, itu tanda bahwa para saudara sedang menyapamu. Jangan buru-buru pergi, karena di setiap video ada bagian dari dirimu yang sedang diingatkan untuk pulang. Kembali lagi ke tempat ini, ke pesan leluhur, tempat di mana kisah lama berbisik kepada jiwa yang siap mendengarkan. Biarkan setiap pesan menjadi cermin, dan setiap keheningan menjadi doa.